Pengertian likuiditas. Secara umum, likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana yang cepat dan dengan biaya yang wajar. Fungsi likuiditas mencakup beberapa hal, yaitu A. Menjalankan transaksi bisnis sehari-hari. B. Mengatasi kebutuhan dana yang mendesak. C. Memenuhi permintaan nasabah akan pinjaman serta memberikan fleksibilitas dalam meraih peluang investasi yang menarik dan menguntungkan. Dalam konteks perbankan, likuiditas merujuk pada kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama yang berkaitan dengan dana jangka pendek. Dari sudut pandang aset, likuiditas mencerminkan kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai. Sementara itu, dari sudut pandang kewajiban, likuiditas menggambarkan kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitasnya. Strategi dan ketentuan umum likuiditas. Likuiditas berhubungan erat dengan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang mendesak. 1. Tujuan dari manajemen likuiditas adalah sebagai berikut. A. Menjalankan transaksi bisnis sehari-hari. B. Memenuhi kebutuhan dana mendesak. C. Memenuhi permintaan nasabah akan pembiayaan. D. Memberikan fleksibilitas untuk memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan. E. Menjaga posisi likuiditas bank agar sesuai dengan rasio yang ditetapkan oleh bank sentral. F. Meminimalkan dana menganggur. 2. Ciri-ciri bank yang memiliki likuiditas yang sehat. Dengan melakukan manajemen likuiditas yang efektif, bank dapat mempertahankan likuiditas yang dianggap sehat, yang ditandai dengan beberapa ciri berikut. A. Memiliki aset likuid seperti uang kas dan rekening di bank sentral serta bank lainnya, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang diperkirakan. B. Memiliki likuiditas di bawah kebutuhan, tetapi memiliki surat yang berharga yang dapat segera dialihkan menjadi kas tanpa mengalami kerugian sebelum atau sesudah jatuh tempo. C. Memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan menciptakan uang, misalnya melalui penjualan surat berharga dengan perjanjian repurchase. D. Memenuhi rasio pengukuran likuiditas yang sehat, yaitu 1. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga. Ini merupakan ukuran untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh pihak ketiga dengan memanfaatkan alat likuid yang tersedia. Alat likuid bank mencakup uang kas, saldo giro di bank sentral, serta bank koresponden. Semakin besar rasio ini, semakin baik kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, meskipun di sisi lain bisa mengindikasikan semakin besarnya dana menganggur. 2. Rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga atau FDR. Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga, Finance to Deposit Ratio atau FDR, menggambarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga yang diterima. Rasio ini sebaiknya dipertahankan dalam rentang 75-100%. Apabila rasio berada di bawah 75%, bank dalam kondisi kelebihan likuiditas. Sedangkan jika rasio melebihi 100%, bank mengalami kekurangan likuiditas. Menurut kriteria Indonesia, rasio di atas 115% menunjukkan bahwa kesehatan likuiditas bank berada pada titik nol. C. Perencanaan likuiditas. Perencanaan likuiditas dilakukan dengan cara menganalisis kebutuhan likuiditas utama dan membandingkannya dengan jumlah aktiva lancar yang dimiliki bank pada suatu waktu tertentu. Proses analisis ini dilakukan dalam 3 tahap sebagai berikut. 1. Tahap pertama, klasifikasikan sumber dana utama bank berdasarkan tingkat kecepatan perputarannya. Kelompokkan dana yang bersifat stabil atau tetap serta dana yang berfluktuasi. Estimasikan persentase masing-masing kelompok berdasarkan waktu penarikan. Terdapat 2 jenis dana. Dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu seperti tabungan dan giro hadiah, serta dana yang hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo seperti investasi mudharabah. Untuk memperkirakan jumlah penarikan dari tabungan dan giro hadiah, Bank Syariah perlu menganalisis pengalaman penarikan hari ini masa lalu atau data historis. Tahap kedua, kelompokkan jenis aktiva menjadi liquid dan tidak liquid. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya dari aktiva lancar yang tersedia. 3. Bandingkan total aktiva lancar dengan dana yang dianggap berubah-ubah.
Jika hasil perbandingan tersebut sama dengan 1, berarti posisi kebutuhan likuiditas bank seimbang dengan jumlah aktiva lancar yang dimiliki saat itu. 4. Tahap keempat, tentukan kebutuhan likuiditas bank yang biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti A. Kewajiban cadangan yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Ini mencakup giro wajib minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, di mana GWM merupakan kewajiban cadangan yang harus dipenuhi berdasarkan persentase dari DPK, baik dalam rupiah maupun valuta asing. B. Kebutuhan dana operasional. Rencana penyaluran pembiayaan beserta komitmen bank kepada nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi. Bisnis perbankan berbasis kepercayaan, sehingga pemenuhan komitmen harus menjadi fokus utama bagi bank syariah. C. Estimasi penarikan dana oleh nasabah, baik yang bersifat reguler maupun yang tidak teratur. D. Saldo minimum pada bank koresponden. E. Strategi pengelolaan likuiditas. 3. Teori manajemen likuiditas. A. Teori pinjaman komersial. Teori ini berpendapat bahwa bank seharusnya hanya memberikan pinjaman dengan menggunakan instrumen surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan secara otomatis. B. Teori perpindahan atau shiftability theory. Teori ini mengemukakan bahwa likuiditas sebuah bank sangat bergantung pada kemampuannya untuk memindahkan aset-asetnya kepada orang lain dengan harga yang dapat diprediksi. C. Teori pendapatan yang diharapkan, anticipated income theory. Teori ini juga dikenal sebagai teori pendapatan yang diharapkan, menyimpulkan bahwa tidak ada salahnya bagi sebuah bank untuk memberikan pinjaman jangka panjang serta pinjaman-pinjaman yang tidak terkait dengan perdagangan. D. Teori manajemen kewajiban atau liability management theory. Teori ini menekankan bahwa struktur aset bank memiliki peran penting dalam menyediakan likuiditas bagi bank. Teori ini juga melampaui pendekatan satu dimensi, mengisyaratkan bahwa bank dapat memanfaatkan aset-asetnya untuk berbagai tujuan likuiditas.